Baik, kita langsung baca bersama dari ayat 4 ya, kita selesaikan sampai ayat 11 ya. Ta'ud bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ayat 4 sampai ujung ayat. Tarik nafas. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha bayatan auhum qailun. Kita bagi dua, banyak mad wajibnya. Sampai illa nanti kita ulang. Tarik nafas. Fama kana da'wahum iz ja'ahum ba'suna illa. Ulang dari illa, berhenti di ujung ayat. Tarik nafas. Illa aqalu inna kunna zalimin. Satu ayat, tarik nafas. Falanas'alanna alladzina ursila ilaihim walanas'alanna al-mursalin. Satu ayat, tarik nafas. Walanaqussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Sampai tanda jim, tarik nafas. Wal waznu yawma idzinil haqq. Jadi nun yang kecil itu dibaca, itu nunnya nun wasol ya, dibaca. Baik, sekarang sampai ujung ayat, tarik nafas. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Sampai khasiru nanti kita ulang. Tarik nafas. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladzina khasiru. Ulang dari allazina, berhenti di ujung ayat. Tarik nafas. Allazina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yazlimun. Sampai tanda waqaf. Tarik nafas. Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish. Sampai ujung ayat. Qalilam ma tashkurun. Sampai malaikah, nanti kita ulang. Tarik nafas. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum
yakum thumma qulna lil malaika. Ulang, lil malaika berhenti di tanda waqaf. Tarik napasnya. Lil malaikatis judu li adam fasajadu illa iblis. Sedikit lagi. Lam yakum minas sajidin. Tutup. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, kita sudah berusaha untuk bisa mau membaca ayat suci Al-Quran, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari surah 7 Al-A'raf, ya, ayat 4 sampai dengan ayat 11. Semoga apa yang kita usahakan ini, baik membaca Al-Qur'annya, baik mendengarkan suara ayatnya, ataupun memperhatikan isi kandungannya, tentunya harapan kita dicatat, dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan catatan dan balasan yang insya Allah menjadi pemberat amal kebaikan kita nanti di mizannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menjadi penerang di alam barzah kita, karena kita insya Allah tergolong menjadi ahlul Quran. Iqra'ul Quran yaumal kiamati ya'ti syafa'ah. Bacalah oleh kalian Al-Quran, fa innahu, maka sesungguhnya bacaan Al-Quran itu ya'ti, akan datang, yaumal kiamah, pada hari kiamat, syafa'ah, sebagai penolong. Kenapa baca Al-Quran menjadi salah satu, ya, amalan yang sangat besar dan luas ganjaran pahalanya? Karena inilah satu-satunya petunjuk bagi kehidupan kita di dalam melaksanakan hidup di dunia ini sampai nanti memasuki alam barzah dan yaumil kiamah. Kemudian hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penjelas, pelengkap, penyempurna dari ayat suci Al-Quran ini juga menjadi, ya, tuntunan, petunjuk bagi kita semua. Dan juga semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran ini mendatangkan rahmat dan keberkahan di dalam kehidupan kita semua. Di satu sisi meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena banyak perintah yang harus kita kerjakan dan larangan yang harus kita tinggalkan setelah kita mengkaji, mempelajari ayat-ayat Al-Quran ini. Allah berfirman di dalam ayat lain, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Ati'ullaha, taatlah kalian kepada Allah. Bagaimana kita taat kepada Allah kalau kita tidak tahu perintah dan larangannya? Sementara perintah dan larangan Allah itu semuanya ada dalam Al-Quran. Maka untuk taat kepada Allah ada satu kewajiban bagi kita, yaitu membaca, mengkaji, dan mempelajari Al-Quran. Itu modalnya. Kemudian wati'ur rasul, dan taatlah kalian kepada Rasul. Bagaimana kita akan taat kepada Rasul kalau kita tidak tahu apa saja yang diajarkan, yang diperintahkan, yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka ada kewajiban bagi kita di sana untuk senantiasa mengambil pelajaran dari
hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ulil amri minkum, dan harus taat juga pada pemerintah. Bu, harus taat ke pemerintah. Lamun ibu teu taat ku pemerintah moal menang bantosan. Naon sababna? Kan ibu teh lamun bade bantosan teh hiji gaduh-gaduh kakak. Laras, gaduh KTP. Saha nu miwarang ngadamel kakak jeung KTP? Da Allah mah teu pemerintah. Anu miwarang mah pemerintah. Urang boga kakak boga KTP teh eta teh urang teh taat ka pemerintah. Udah taat ke pemerintah teh Bu. Mun piwarang ngarona entong ibu mah. Carogena piwarang ngarona wayahna ngarona. Ya. Jadi ada batasan antara taat kepada Allah dan Rasul dan taat kepada pemerintah. Taat kepada Allah dan Rasul bab urusan agama ibadah. Sementara urusan kepada pemerintah, taat kepada pemerintah urusan duniawi. Namun ibu nikah di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya dengan hanya ada saksi ijab qabul ya dari wali sah. Tegaduh surat di mata Allah mah sah, ngan di mata negara teu sah. Berarti ibu teu taat ka pemerintah. Ripuh oge ibu tegaduh surat nikah mah. Sumping ka daerah anu ditaroskeun surat nikah. Mun teu gaduh wae mentang ya, pasangan kumpul kebo ieu mah teu bukan surat nikah. Padahal geus nikah sah. Ya, nah ini Bu. Jadi antara taat kepada Allah itu untuk urusan ibadahnya, tapi urusan dunianya taat kepada pemerintah. Bedakan itu, Bu. Maka mari kita buka apa yang tadi kita baca agar di samping mendatangkan pahala kebaikan, juga Allah memberikan ibrohnya, memberikan taufiknya, memberikan pelajarannya, hidayahnya kepada kita semua. Ayat ini gambaran ya betapa Allah memiliki siksa. Di samping Allah memiliki sifat Rahman Rahim, Allah juga memiliki siksa. Ayat 4 menjelaskan wa kam min qaryatin, wa dan kam berapa banyak min qaryatin dari sebuah negeri ahlaknaha yang telah kami binasakan. Fajaa lalu datang kepadanya siksaan itu ba'suna siksa kami bayatan pada malam hari. Atau mereka qailun istirahat di siang hari. Kalau Allah mendatangkan bala, musibah, baik itu berupa ujian ataupun sebagai siksaan kepada umatnya, itu adalah bagtatan, mendadak. Moal bebe jaheula. Sugan ibu di wartosan, buru keluar imah, rek gempa, moal. Begitu datang gempa, ibu korek paburisat keluar, nu kaburu keluar, nu kagencet kan gitu. Ya. Kapan biasanya Allah mendatangkan ajab itu bayatan pada malam hari, kerlelap tidur jenyak. Tahu nyawa teh hudang deui nah ieu teh. Saya di alam barjah. Ya. Sunampah, terang sunampah Bu? Nu mana Bu sunampah? Adi lajak jeung tsunami. Ya, sunampah mah banjir sabara RT nu kerem eta ke sampah. Ya. Meninggal kerasik terlelap tidur, tahu-tahu longsor sampah menimpa mati. Tuh kalau Allah sudah menghendaki seperti itu. Kemudian atau mereka qailun sedang istirahat di siang hari. Ya, ada yang di dalam ayat lain ada yang sedang berasik bermain-main. Ya, tsunami jam berapa tsunami? Pagi Bu, jam 9 sedang anak-anak bermain. Ya. Ngabongohan. Ya. Makanya hati-hati bagi kita. Ini gambaran Allah bertanya ya, berapa banyak yang sudah dibinasakan kampung-kampung, halaman atau penduduk negeri dari mulai zaman Nabi terdahulu. Ya. Maka tidak karena adalah dakwahum perkataan mereka itu idja'ahum tatkala datang kepada mereka ba'suna siksaan kami
illa kecuali angkolu mereka mengatakan inna kunna dolimin, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang dolim. Lamun sudah tertimpa musibah biasanya baru menyadari inna kunna dolimin. Seperti halnya yang menimpa kepada Nabi Adam alaihi salam setelah melanggar aturan Allah, ya, berbuat salah, kemudian diusir dari surga ke dunia, baru mengatakan Rabbana dolamna angkusana wa illam tagfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Tuhan kami, dolamna, kami telah dolim. Ya. Kemudian Nabi Yunus setelah berputus asa dalam berdakwah, dalam kemarahan, dia berbalik badan, kemudian lari dari medan dakwahnya. Allah pun marah. Ya, kemudian setelah berundi, ya di atas kapal Nabi Yunus terlempar ke laut, dimakan ya oleh ikan paus, singkatnya seperti itu. Setelah itu, ya, ikan paus itu masuk ke jurang yang paling dalam di lautan itu. Nabi Yunus dalam sebuah hadis mendengarkan batu-batu kecil, ikan kecil sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah kegelapan. Maka Nabi Yunus pun ikut bertasbih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad, menyadari baru inni kuntu minad dolimin. Ya. Seperti halnya dalam ayat ini, inna kunna dolimin, sesungguhnya kami orang-orang yang dolim. Bedanya kalau ayat ini mereka sudah mati baru menyadari ini ya, kunna dolimin, sudah tidak bisa apa-apa lagi. Tapi ibrah, pelajaran dari Nabi Adam, menyadari kesalahannya, mengakui kesalahannya tanpa menyalahkan orang lain. Ya. Diberi kesempatan masih. Nabi Yunus masih beri kesempatan, masih hidup kan Nabi Yunus setelah itu. Tapi tidak menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri. Ya, nah, itu sebagai bentuk bagaimana kita keluar dari satu kesalahan, menyadari diri tidak selamanya berada dalam kesalahan. Jangan sampai yang seperti ini udah meninggal baru sadar, rugi kita. Ya, makanya sadar tuh hari ini masih diberi kesempatan. Pala nas'alanna, makalah sungguh, taukid nas'alanna, kami akan menanyai alladzina, orang-orang yang ursila, telah diberi utusan ilaihim, kepada mereka. Wala nas'alanna, dan kami juga akan menanyai al-mursalin, para utusan. Kita ya akan ditanyai tentang semua amal ibadah kita, tentang dosa kita, amal kita ditanyai. Begitupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan ditanya, memberi kesaksian kepada kita semua. Jadi satu sisi kita akan ditanya, juga di sisi lain orang-orang atau utusan-utusan Allah Subhanahu Wa Taala itu para Rasul juga akan ditanya terhadap kesaksian umatnya. Pala nuqassana, maka sungguh kami akan beritakan alaihim, kepada mereka, bi ilmin, dengan pengetahuan, wa makunna, dan tidaklah kami adalah goibin. Goib maksudnya jauh. Allah akan memberitakan semua amal kita. Ya. Kenapa? Karena sudah tercatat dengan pengetahuannya. Wa makunna, dan tidaklah kami, kata Allah, goibin, jauh. Bahkan dalam ayat lain bahwa Allah itu lebih dekat dari urat leher kita. Ya, wallahu aqrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat dari urat leher. Kata Allah, wa ma kunna goibin, dan tidaklah kami ini goibin, jauh. Walaupun tidak terlihat, Allah itu sangat dekat. Makanya nanti akan tercatat, akan diberitakan semua kelakuan kita di dunia ini. Baik ucapannya, baik isi hatinya dikeluarkan nanti. Ya, bahkan nanti mulutnya mah tidak bisa menjawab. Yang menjawab apa? Saksi-saksinya, tangan-tangannya,
mulutna nu ayeuna comel, nu ayeuna bawel, engke mah mingkem. Ya. Kan apa? Ibu surat Yasin nya punya. Al yaumana surat apa? Al yaumana timu afwaihim wa tukallimuna aydihim. Amai apa? Wa tasadu arjuluhum. Al yauma nahtimu, pada hari nanti nahtimu akan ditutup afwahihim, mulut-mulut kalian dikunci rapat. Waktu kalimuna aidihim, yang berkata adalah tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan kakinya menjadi saksi. Jadi mereka bohong kumaha. Ya. Makanya bersihkan hati dari sekarang. Ya, jangan sampai antara ucapan dengan isi hati itu beda. Kamu lamun zalim ke orang lain, cepat bersegera memohon ampun, islahkan di dunia ini, jangan sampai terbawa mati. Hese bu geus kabawa mati mah jeung tatangariweuh kabawa maut mah hese. Ya, karena Allah akan dibiarkan itu mah, ditangguhkan sampai nanti dia saling menyoal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berat itu mah. Maka mending dosa kepada Allah lain mending, ya, maksudnya bandingkannya dosa kepada Allah masih minta ampunan ke Allah. Ya Allah, ampuni dosaku. Allah mengampuni. Urusan kita dengan Allah, tapi dengan sesama manusia, aduh, berat, ya, berat. Nanti ditangguhkan. Sebelum ada islah di dunia ini, maka terbawa ke yaumil kiamah. Nanti baru disidang. Lagi sidang isbat, bu. Sidang isbat mah badai boboran. Lanjut. Wal waznu, dan timbangan yaumaidin, pada hari itu al haqu, benar adanya. Yaumil kiamah itu nanti akan dibentangkan mizan, timbangan untuk mengukur, menimbang amal baik manusia dan amal buruknya, ditimbang nanti. Dulu pernah dijelaskan ada orang yang badannya besar ditimbang. Timbangannya tidak lebih berat dari sayap nyamuk. Ya, datangnya badannya besar tapi tidak ada apa-apanya. Tapi ada yang kurus kerontang, tetapi timbangan amal kebaikannya berat, bermacam-macam nanti. Ya, dulu sudah dibahas, ya. Dijelaskan dengan ayat ini, wal waznu yauma idinil haq, bahwa timbangan nanti, mizan nanti adalah al haq, benar adanya. Pamang sakulat, maka barang siapa sakulat yang berat, mawazinuhu, timbangan kebaikannya, paulaika humul muflihun, maka mereka akan menjadi orang-orang yang beruntung, bahagia. Tapi sebaliknya, waman khopat, dan barang siapa yang ringan, mawazinu, timbangan kebaikannya, paulaika, maka mereka itu alladzina khasiru, yaitu orang-orang yang rugi. Angkusahum, terhadap diri mereka, bimakanu, apa sebabnya? Sebab keadaan mereka dahulu biayatina, terhadap ayat-ayat kami, terhadap Al-Quran, yadlimun, mereka dolim. Tuh, ternyata yang diberi keuntungan adalah orang-orang yang membaca Quran deui, mempelajari Quran deui. Maka keureuh. Ya, ibu teh di rumah teh gaduh hancar rutin, sadinten 10 ayat, isuk 10 ayat terus. Di samping hari Sabtu ibu hadir di sini. Jadi punya amalan rutin. Nah, itu bu amalan rutin. Amalan rutin mah amalan yang walaupun dikerjakannya hanya sedikit tapi terus menerus. Itulah ciri, ya, orang yang istiqomah. Walakod, dan sungguh makanakum, kami telah menempatkan kalian fil ardi, di bumi ini, wa ja'alna lakum, dan kami telah menjadikan bagi kalian fiha, di dalamnya, ma'ayis, penghidupan. Qalilam ma tazkurun, sedikit sekali orang-orang yang bersyukur. Qalilan, sedikit sekali, ma yang tazkurun, kalian bersyukur. Allah telah menciptakan, menempatkan kita di muka bumi ini dengan penuh kenikmatan, dengan rezeki yang sudah dijamin, dengan hartanya, dengan kesenangannya. Tapi kata Allah apa? Qalilam ma tashkurun, hanya sedikit orang-orang yang bersyukur. Maka walaupun kita menjadi kelompok, ya, majelis taklim yang hanya sedikit, mudah-mudahan kita
dengan sedikitnya menjadi orang yang bersyukur. Karena dijelaskan dalam ayat ini juga, nusuk bersyukur ke Allah mah hanya sedikit. Nikmat yang Allah hari ini berikan teh syukuri, entong dikupuri. Dah yang gede ayo bade kumaha deui. Ya, kalaka jadi ngimpi ngana. Poho we kana syukur. Padahal hidup mah lama. Udah gunung ya ai keusik nu aya di hareupeun diantepkeun, padahal keusik oge nikmat yang harus disyukuri ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak pandai bersyukur. Walaupun dijelaskan oleh Allah, ternyata orang yang bersyukur mah hanya sedikit. Lanjut ayat 11 dikit lagi. Udah beda ya kajiannya. Walaqad khalaqnakum, dan sungguh telah kami ciptakan kalian. Summa kemudian sawarnakum, kami membentuk kalian. Summa kemudian kulna, kami katakan lil malaikati, kepada para malaikat, isjudu, bersujudlah kalian, li Adam, kepada Adam, pasajadu, maka mereka bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Lam yakum minas sajidin, tidaklah iblis itu menjadi orang yang bersujud. Sujud di sana bukan sujud kita seperti sholat, maksudnya menghormati atas keputusan Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Dalam ayat ini nanti iblis itu protes. Kenapa harus bersujud kepada Adam? Adam dibuat dari tanah, kata setan, kata iblis, aku dibuat dari api. Asal merasa gagah api, ya padahal api itu akan padam dengan tanah, ya. Itu saja kajian pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan mengingatkan kita, menegur diri kita agar senantiasa mengefektifkan waktu, menghabiskan waktu untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sela-sela kehidupan dunia ini, ya rutinkan ibadah kita dengan sholatnya, dengan sunnahnya, ya ataupun dengan amalan lainnya, maksimalkan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ajmain, amin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inni a'udzubika minal masami wal maghram. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hajani. Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasali. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli. Allahumma inni a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.